Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Ibu. Jadi kali ini Ibu membahas lagi tentang AJP yang sudah kalian buat kemarin. Sudah bagus, sudah ada yang mendekati benar, tetapi Ibu kurang puas karena tidak ada yang mendapatkan nilai 100 ya, baru sepintas-pintas Ibu lihat. Nah, sekarang perhatikan kembali ya. Baik. Nah, ini adjustmentnya. Jadi soalnya sewa toko untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Agustus 2019. Kalian tahu kan sewanya dibayarkan tanggal berapa? Pada saat tanggal 2 Agustus. Jadi kalau untuk 1 tahun berarti dia menyewa sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020. Ini kalian lihat ya. Nah ya betul kan, 1 tahun. Sebesar berapa? 4 juta. 4 juta ini pada saat kita mencatat transaksi pertama kali dicatat ke sewa dibayar di muka. Dilihat di jurnalnya kembali untuk mengingatkan kembali. Sewa dibayar di muka di debit ya. Sewa dibayar di muka di debit. Kemudian kas di kredit. Jadi ingat peletakannya, sewa ini debit, kas ini kredit. Selalu masuk, ingat itu. Selalu masuk untuk yang kredit ya. Nah, nih yang kayak Ibu buat. Nah, bagaimana dengan JUP-nya? Nah, jurnal penyesuaiannya kalau sudah dicatat sewa dibayar di muka, berarti yang dicari apa? Beban sewanya yang dicari. Beban sewanya berapa? Kita hitung sekarang. Yang sudah termasuk beban yang sesungguhnya 4 juta dibagi 12 bulan. 12 bulan ini karena 1 tahun. Dikalikan 1 bulan. Ketemunya berapa? Kan 3 gitu kan? Ini kan ada 3-3-nya lagi nih. Salah nih Ibu tulis nih. Ya, jadi 3. Ya. Nah, terus Ibu bulatkan menjadi 3-3-4. Nah, Ibu bulatkan jadi 3-3-4 sehingga pembulatannya 667. Abaikan dengan kata pembulatan ini. Jadi kita masukkan ke dalam ribuan terdekat. 3-3-4 di debit. Ya, beban sewanya berapa? 3-3-4 di debit. Kreditnya 3-3-4. Ingat, satuan mata uang harus kalian tulis karena kita transaksinya dalam rupiah, di atas sini dalam rupiah. Sudah? Sekarang kita lihat soal kedua. Iklan yang sudah tayang bulan ini 2 kali. Ya. Iklan yang sudah terbayar 3 kali. Nah, lihat lagi, tengok lagi pada saat pencatatannya. Pada saat pencatatan iklan, kita masukkan ke dalam beban iklan. Jadi dianggap bahwa transaksi itu sudah hangus iklannya. Nah, seandainya iklannya ini kita putuskan kontrak misalnya dengan RCTI. Kita nggak iklan lagi di RCTI karena rugi di RCTI, jarang diiklankan atau menyedot konsumennya terlalu sedikit gitu misalnya ya dengan iklan di RCTI. Kita putuskan iklannya itu. Nah, iklan ini dikembalikan kan oleh RCTI dia karena kan belum ditayangkan, kan bisa nih jadi duit. Nah, terus kalau sudah kita mencatatnya beban iklan berarti adjustmentnya JUP-nya bagaimana? JUP-nya adalah kita mencari iklan dibayar di muka. Anak-anak beda kasus ya dengan yang A ya. Perhatikan. Kalau yang A, kita mencatat sewa dibayar di muka, adjustmentnya kita mencari beban sewa. Kalau yang B, kita mencatat beban iklan, adjustmentnya, JUP-nya kita catat ke dalam iklan dibayar di muka. Nah ini ya, beda ya. Cara menghitungnya pun juga berbeda. Iklan yang sudah ditayangkan 2 kali. Nah, kalau iklan dibayar di muka berarti berapa yang belum ditayangkan? Yang belum ditayangkan
1,5 dibagi 3 kali 1. Kok kali 1, Bu? Kan sudah ditayangkan 2 kali. Yang belum ditayangkan kan 1 kali. Betul? Nah, 500.000 masuklah di sini. 500.000 di debit, 500.000 di kredit. Begitu juga dengan beban asuransi. Sama dia, ya. Sama seperti perhitungannya iklan dibayar di muka tadi. Ya. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan totalnya kalian lihat di neraca saldo. Total perlengkapannya berapa? 3.550, cek di neraca saldo. Neraca saldo untuk perlengkapan 5.300 ya. Perlengkapannya 5.300. Kemudian di sini perlengkapan, Ibu salah soal ini. 5.300 perlengkapan yang terpakai 1 juta. 5.300. Ibu salah di sini, sebentar. Nah. Perlengkapan ya. Ini 5.300. Saldo perlengkapan 5.300.000. 5.300.000. Yang tersisa 1 juta, berarti berapa yang terpakai? Nah, yang terpakai 5.300.000 dikurangi 1 juta, berapa hasilnya? Hasilnya berapa jadinya? 4.300.000 rupiah. Ini dimasukkan 4.300.000. Satu aja karena yang di sini udah Ibu rumus, otomatis dia mengikutin. Ya, paham ya? Jadi kalau yang dibuat adjustment itu adalah perlengkapan yang terpakai, bukan yang tersisa. Ya, sama kalau kalian punya duit nih di dompet, tadi duitnya ada 10.000 ya, 10.000 sisanya ada 500 rupiah atau sisa 1.000. Yang kalian hitung 1.000-nya atau yang hilang itu? Kan yang hilang itu yang dihitung, jadi namanya yang terpakai. Sudah? Nah, yang berikutnya di sini banyak ada yang salah nih, penyusutan. Di soal penyusutan aktiva tetap dihitung menggunakan persentase, tiap tahunnya 10%. Kita lihat aktiva tetapnya. Kalian punya aktiva tetap berapa? Coba kita lihat seri satu-satunya. Ada 2. Ya, ini adalah aktiva tetap kalian. Ibu kasih warna beda. Ya. Jadi aktiva tetap kita ada 2, ada kendaraan dan ada peralatan. Sekarang bagaimana caranya membuat adjustmentnya? Dibuat satu-satu. Jadi untuk soal yang E itu jawabannya ada 2. Ya, nah peralatan saldonya berapa? Saldonya 8 juta. Ibu tahu dari mana? Dari neraca saldo. Ya kan? Nah, peralatannya 8 juta, ini dalam ribuan rupiah. 8 juta kali 10%, ketemunya berapa? 800.000 rupiah. Bagaimana cara memasukkannya? Beban penyusutan peralatan di debit. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 800. Kenapa Bu akumulasinya kok serinya satu-satu? Nah, kalian lihat sebelumnya di video Ibu sebelumnya sudah Ibu terangkan itu. Kenapa serinya bisa 112.1? Karena akumulasi ini masuk ke dalam harta. Tapi satu-satunya akun yang di harta yang mengalami pertambahan itu minus, yaitu akumulasi penyusutan. Sudah? Kemudian penyusutan kendaraan bagaimana? Sama. Saldo kendaraannya berapa? Dikalikan 10%, ketemu berapa duit? Masukkan terus beban penyusutan kendaraan. Di debit akumulasi penyusutan kendaraan di kredit.
ya. Kalau misalnya ada lagi Ibu mesin, ya buat lagi. Berapa mesinnya itu? Ya, harganya kemudian kita kalikan. Lagi jurnalnya seperti ini, beban penyusutan bla 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 di debit, akumulasi penyusutan bla 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 di kredit. Kemudian soal yang berikutnya tentang gaji yang belum dibayar. Gaji sopir yang belum dibukukan. Kenapa kok kita buatkan adjustment? Karena bebannya ini harus kita hitung di bulan ini. Tapi kita belum bayar, artinya kita punya apa dengan sopir? Punya utang. Muncul akunnya apa? Beban gaji. Karena belum dibayar muncul utang gaji. Utang gaji apakah bisa disamakan dengan utang usaha atau kita samakan aja dengan utang gitu aja? Tidak bisa. Itu harus dibuat sendiri karena tidak ada yang namanya utang gaji. Ya, jadi bersifat sementara dia utang gaji ini. Nantinya dia akan dihapus. Jadi kita masukkan beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Sebesar berapa? 1,5. Kalau sudah ditotal, udah kan ditotal jumlahnya, baru buat neraca lajur. Tugas kali ini neraca lajur. Kalau kalian menggunakan Excel gampang anak-anak. Kalau yang menggunakan tulis tangan agak susah, tapi lebih bagus tulis tangan karena kita bisa tahu caranya dari mana. Kalau dari Excel kalian cuman langsung kalian ketik-ketik aja percuma. Ya, dari Excel tapi menggunakan rumus. Contoh nih, Ibu kasih contoh ya. Ini kode akun, nama akun, ref. Ref di sini nanti isinya contreng. Nanti pada saat terakhir kalau misalnya ada yang kacek. Neraca saldo, adjustment, neraca saldo disesuaikan. Ini neraca saldo disesuaikan. Kurang nih tulisannya, kurang gede. Kemudian laba rugi, ekuitas dan neraca. Ibu buat kali ini yang 12 kolom ya. 12 kolomnya dari mana? Dari sini. Neraca saldo punya 2. Adjustmentnya punya 2. Neraca saldo disesuaikannya 2, laba rugi 2, ekuitas 2, neraca 2. Jadi totalnya 12 ya. Nah, sekarang kas. Nah, kas lihat, perhatikan. Ibu ambil dari neraca saldo, cari di neraca saldo. Ini kan debit nih. Nah, masukkan di sini. Nah, ya kan? Kemudian sewa kreditnya ada nggak? Coba kita cek lagi. Ada nggak? Masukin lagi. Nah, sewa dibayar di mukanya, masukkan lagi. Ya. Pastikan akunnya kita sama seperti dengan neraca saldo. Nah, udah 2 ini aja. Tarik, ambil dari bawah, seret. Total. Iya. Jumlahnya kalian lihat 856 juta. Kita lihat neraca saldonya 856 juta. Benar. Nah, lanjut lagi dengan adjustmentnya ya, sama jupe-nya, adjustment atau jupe atau AJP sama aja ya. Nah, di sini jupe-nya gimana? Kalian lihat di sini di jupe dilihat ya. Beban sewa di debit 334, sewa dibayar di muka, di kredit 334. Di neraca lajur masukkan. Kita buat akun baru namanya beban sewa di debit 334. Ya, sewa dibayar di muka, di kredit 334. Di sini dirumus neraca saldonya. Ya, kalau dia di sini neraca saldonya saldo debit, di sininya juga saldo debit aja yang kalian hitung. Dari mana? Dari plus di debit ini plus, di jupe debitnya plus, kreditnya di neraca saldo min, kemudian di AJP-nya dia, di jupe-nya dia min juga. Berapa jadinya? I8. Langsung dan seterusnya. Seperti itu anak-anak ya. Sudah? Kemudian
Setelah sudah dijumlahkan, perhatikan yang di bawah ini jumlahnya harus balance sama nantinya. Di sini harus balance. Derajat saldo disesuaikan juga harus balance. Nah, ini kenapa Ibu kasih warna biru dan Ibu kasih warna oranye. Nah, kalian lihat. Yang masuk di dalam laba rugi adalah semua akun nominal. Nominalnya apa saja? Pendapatan dan pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dan beban saja. Semua yang depannya ada kata beban ini kita masukkan di laba rugi. Kalau kredit masuk kredit, kalau debit masuk debit. Sudah? Nah, kalau sudah jumlahnya pasti nggak balance dia. Bisa besar kreditnya daripada debitnya. Kemudian kita hitung. Kalau besar pendapatan berarti dia laba. Kalau besar beban berarti dia rugi. Di sini dihitung. Nah, nantinya di sini harus balance terakhirnya. Endingnya harus sama. Setelah itu anak-anak membuat laporan ekuitas. Ekuitas adalah perubahan modal. Apa saja yang masuk? Ini yang Ibu masukkan yang warna oranye. Yang warna oranye ini apa saja? Modal awal. Jadi modal awalnya dia berapa? Ini dimasukkan modal awal. Kan di kredit dia. Prive-nya di debit. Masukkan ini sesuai dengan ini. Nggak usah ketik, langsung pakai otomatis. Sudah? Nah, kemudian ditambah dengan laba. Laba kalau di sini masuk di dalam di debit, ya, masuk di debit laba. Di sini di ekuitas pasti dia masuk di debit juga, ya. Sebentar, ya, ini ekuitasnya dia ada di kredit, ya, kebalik nih. Ini di sini. Nah, ini Bu kasih warna beda aja biar nggak bingung. Ya. Jadi kalau laba di dalam ini kelihatan ya warna agak merah ini ya. Kalau di laporan laba rugi, labanya dia pasti ada selisihnya di debit. Ya, biar di akhirnya ini balance. Nanti di ekuitas dia laba masuk di kredit. Ini merah, ini merahnya di kredit. Kenapa di kredit? Karena dia laba itu menambah modal. Letaknya ada di kredit. Pasti dia nggak balance lagi. Kalau sudah nggak balance, selisihnya di mana? Selisihnya dia ada di debit. Ini modal akhir. Nah, modal akhir yang di sini ini dimasukkan di neraca. Ya, dimasukkan di neraca. Selanjutnya akun-akun apa saja yang masuk di dalam neraca? Hanya akun 1, 2, dan 3. Tiganya itu hanya modal saja, privenya nggak masuk. Dan akhirnya di sini ketemunya balance. Baik anak-anak, Ibu rasa udah cukup penjelasan dari Ibu. Ibu mau dari Jupe dan neraca lajur kalian ulang. Jupenya diulang, kemudian kalian buat neraca lajur kembali, ya. Baik, itu aja. Jadi silahkan nanti anak-anak ini diselesaikan ininya. Kalau sudah selesai semua baru dikumpulkan. Nah, kali ini Ibu mau kalian membuat kelompok. Silahkan kalian membuat kelompok kalian sendiri, ya. Kalian berkelompok berapa orang nih? Kalian mau 4 orang boleh, atau 5 orang, 5 orang aja kali ya. Nanti presentasikan ke Ibu dari pertama sampai terakhir. Jadi Ibu mau kalian buat presentasinya dari soal kalian buat, ya. Dari soalnya, kemudian pedasnya, ini pedasnya, ya. Pedasnya kalian buat satu aja, nanti yang presentasi gantian, ya. Kemudian jurnal umumnya, kemudian buku besar, ya, kemudian neraca saldo, Jupe, neraca lajur, ya. Ingat, setelah membuat Jupe,
ini kalian harus membuat buku besar. Kayak di sini beban sewa nggak ada, kalian mesti nambahin lagi di buku besar. Nah, ini setelah tanda kuning ini adalah buku besar yang baru. Beban sewa dimasukkan, kalau misalnya debit, kalau misalnya kredit dimasukkan kembali. Baik, itu aja dari Ibu. Silahkan kalian atur, nanti persiapkan minggu depan kalian presentasi kelompok. Ibu mau nanti Ibu acak ya, dari mulai minggu depan ya. Baik anak-anak, itu aja penjelasan dari Ibu. Ingat selalu jaga kondisi ya, selalu menggunakan masker dan kurangi bepergian kalau tidak perlu ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang anak-anak. Salam.